Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fakta kehidupan dimanapun kalian berada. Bagaimana dengan kisah kemarin yang kami bawakan? Pasti banyak banget yang kebawa emosi dan greget dengan kisahnya. Nah, kali ini kami akan membawakan kisah yang gak kalah menarik. Kisah kali ini menceritakan tentang banjir air mata. Istri dijadikan babu oleh ibu mertua. Suami justru terus menyalahkan, padahal istri sudah berusaha. Beberapa tahun kemudian mereka dibuat menangis menyesal. Ternyata gak usah berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Banjir air mata. Istri dijadikan babu oleh ibu mertua. Suami justru terus menyalahkan, padahal istri sudah berusaha. Beberapa tahun kemudian mereka dibuat menangis menyesal. Ternyata di rumah keluarga Arman, Sinta sedang menyapu lantai. Mertuanya Bu Ratna duduk di ruang tamu sambil melihat Sinta dengan ekspresi yang tidak senang. "Sinta, sampai kapan kamu mau terus begini? Lihat dirimu. Ibu malu punya menantu gak bisa dandan. Menantu tetangga ibu selalu tampil cantik dan rapi, bukan kayak kamu yang kayak gak diurus. Lihatlah wanita lain, mereka bisa cantik dan punya pekerjaan bagus. Kenapa kamu gak bisa?" ucap Bu Ratna sambil menghela nafas berat. Ratna berusaha tetap tenang meski hatinya pedih. "Saya sudah berusaha, Bu." "Berusaha? Mana? Suami kamu kan kerja keras, harusnya kamu bisa bikin dia bangga. Arman itu ganteng dan sukses, masa punya istri yang begitu-begitu aja?" ucap Bu Ratna dengan nada mengejek. Sinta hanya diam, air matanya mengalir perlahan. Namun dia tak ingin memperlihatkan kesedihannya di depan mertuanya. Ia pun berlaru ke dapur, meninggalkan ibu mertua dan suaminya. "Kebiasaan kalau dinasehatin, paski pergi gitu aja," ucap Bu Ratna sinis. Setelah penghinaan itu, Sinta semakin giat mencari pekerjaan. Dia melamar ke berbagai perusahaan, tapi selalu ditolak. Wajahnya makin terlihat lelah karena tekanan dari mertuanya yang tak pernah berhenti menghina. Setiap malam Sinta hanya bisa menangis dalam diam. "Aku harus bangkit, aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku harus membuktikan bahwa aku bisa membantu suamiku dan menjadi wanita yang dibanggakan," gumam Sinta. Setelah seharian mencari pekerjaan dan menghadapi hinaan dari mertuanya, Sinta akhirnya menerima kabar gembira. Sebuah perusahaan memanggilnya untuk wawancara kerja. Dengan hati berdebar, ia menantikan kepulangan suaminya untuk memberitahukan kabar tersebut. Malam harinya, ketika Arman baru saja pulang dan duduk di sofa sambil melepaskan dasinya, Sinta mendekatinya dengan wajah penuh harap. "Mas, aku punya kabar baik," ucap Sinta tersenyum kecil dengan rasa sedikit cemas. Arman mengangkat alisnya tanpa melepaskan pandangannya dari ponsel. "Kabar baik apa?" "Aku akhirnya dapat panggilan interview dari sebuah perusahaan. Besok aku akan wawancara," jawab Sinta dengan nada antusias. Arman tersenyum tipis tapi tetap terlihat kurang tertarik. "Oh ya, bagus. Semoga berhasil." Sinta berharap lebih banyak dukungan dari suaminya. "Mas, aku benar-benar berharap ini bisa mengubah segalanya loh. Aku sudah berusaha keras cari pekerjaan. Akhirnya ada yang mau memanggilku. Ini penting buatku dan juga buat kita." Arman menghela nafas, lalu menyandarkan tubuhnya ke sofa. "Ya, aku tahu kamu sudah berusaha, tapi kamu gak usah terlalu berharap. Perusahaan kadang-kadang cuma manggil orang untuk formalitas dan belum tentu mereka serius nerima." Sinta tersenyum kecil, tapi ada kekecewaan di matanya. "Aku tahu mas, tapi aku harus tetap berusaha kan? Ini kan satu-satunya kesempatan yang aku punya untuk bantu kamu dan keluargamu." Arman kembali menatap Sinta dengan pandangan malas. "Ya, terserah kamu Sinta. Cuma jangan kecewa kalau besok gagal lagi." Sinta tertunduk sesaat, lalu berusaha menenangkan diri. "Mas, aku butuh bantuanmu, aku butuh dukunganmu. Aku tahu ini gak mudah, tapi aku berharap kamu bisa percaya sama aku." Arman melempar ponsel ke samping dan akhirnya memperhatikan Sinta. "Ini bukan soal percaya atau tidak Sinta, aku cuma gak mau lihat kamu kecewa lagi. Kamu sering ditolak dan aku gak mau kamu terlalu berharap." Suaranya terdengar lebih tegas, meski tetap lembut. "Aku tidak bisa berhenti mencoba hanya karena takut kecewa mas. Aku harus terus maju, atau kita akan terus berada di posisi ini. Aku melakukan ini untuk masa depan kita juga." Arman terdiam sejenak.
Kemudian hanya menghela nafas dan bangkit dari sofa. Baiklah, aku harap kamu benar kali ini. Semoga besok berhasil. Sinta hanya bisa menatap Arman yang berjalan menuju kamar, meninggalkannya dengan rasa kecewa di hati. Meski Arman tidak menunjukkan antusiasme atau dukungan yang ia harapkan, Sinta bertekad untuk membuktikan dirinya. Malam itu, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa tidak peduli bagaimana hasilnya, dia akan terus berusaha untuk mengubah hidupnya. Pada malam tersebut, Sinta duduk sendirian di ruang tamu, merenungi nasibnya. Dia tahu bahwa dukungan dari Arman mungkin tidak akan pernah penuh, tapi di dalam hatinya ia mulai menyadari bahwa kekuatan terbesarnya bukan berasal dari orang lain, melainkan dari dirinya sendiri. Keesokan paginya, Sinta bangun lebih awal dari biasanya. Dia ingin mempersiapkan dirinya sebaik mungkin untuk wawancara kerja yang sangat dia tunggu-tunggu. Sinta mengenakan pakaian terbaik yang ia miliki, meski sederhana, namun cukup rapi untuk meninggalkan kesan baik. Setelah berdandan cukup, ia berdiri di depan cermin, mencoba menyemangati dirinya sendiri. Hari ini, ia bertekad untuk mengubah nasibnya, namun saat Sinta sedang bersiap untuk keluar rumah, Bu Ratna mertuanya memperhatikannya dari ruang makan dengan pandangan sinis. "Mau kemana kamu pagi-pagi udah dandan kayak gitu?" ucap Bu Ratna sambil menyipitkan mata, melihat Sinta dari atas hingga bawah. Sinta berusaha tersenyum sopan meski hatinya berdebar. "Saya mau wawancara kerja, Bu. Saya dipanggil oleh perusahaan untuk interview." "Wawancara kerja? Kamu pikir mereka mau menerima kamu? Kamu itu gak punya pengalaman, penampilan biasa-biasa saja. Jujur saja, gak cocok buat kerja kantoran." Bu Ratna tertawa kecil penuh ejekan sambil mengaduk kopi. Sinta tersenyum tipis meski matanya mulai terasa panas, tapi dia mencoba tetap tegar. "Saya tahu saya belum punya pengalaman, Bu, tapi saya ingin mencoba. Saya ingin bantu suami dan keluarga ini." "Ah, omong kosong. Kamu itu bikin repot aja. Lagi pula, Arman bisa cari uang sendiri. Kamu pikir cuma dengan wawancara ini kamu bisa berubah dan tiba-tiba jadi istri yang diharapkan? Kamu ini sejak awal nggak layak untuk anak saya," ucap Bu Ratna sambil menggelengkan kepala dan mencibir. Sinta tersentak mendengar kata-kata tajam mertuanya, tapi dia berusaha tetap tenang. "Saya hanya ingin membantu, Bu. Arman bekerja keras dan saya juga ingin berkontribusi. Ini adalah cara saya untuk lebih berguna buat keluarga seperti yang Ibu inginkan." Bu Ratna melirik Sinta dengan tatapan penuh penghinaan. "Kontribusi? Kamu itu cuma beban buat Arman. Sudah gak bisa ngurus diri, gak bisa ngurus suami. Ngurus rumah aja kamu belum becus. Sudahlah Sinta, percuma kamu capek-capek dandan dan wawancara. Ujung-ujungnya pasti gagal lagi. Wanita kayak kamu gak akan bisa kerja di kantor besar. Mereka butuh orang yang lebih kompeten. Lebih segalanya lah dari kamu." Sinta menggigit bibirnya, menahan perihnya kata-kata Bu Ratna yang terasa seperti belati menusuk jiwa. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam diri Sinta. Dia menatap Bu Ratna dengan lebih percaya diri meski hatinya terluka. "Saya paham, Bu. Mungkin saya tidak sempurna di mata Ibu, tapi saya akan tetap berusaha. Terima kasih atas sarannya. Saya akan pergi sekarang," ucap Sinta dengan nada tenang tapi tegas. Tanpa menunggu respon lebih lanjut, Sinta mengambil tas dan berjalan keluar rumah. Di luar, dia berhenti sejenak, menarik nafas panjang, berusaha mengembalikan kepercayaan dirinya yang hampir hilang karena penghinaan tadi. Dalam hatinya, Sinta bertekad bahwa tidak ada lagi yang bisa menghentikannya kali ini. "Aku tidak bisa membiarkan kata-kata mereka menghancurkanku. Ini kesempatanku, dan aku harus mengambilnya apapun yang terjadi," ucap Sinta dalam hati. Sinta melangkah dengan penuh keyakinan menuju ke tempat wawancara. Meski kata-kata mertuanya masih terngiang-ngiang di telinganya, dia tahu bahwa hidupnya tidak akan berubah jika dia terus membiarkan orang lain meremehkannya. Dengan tekad kuat, dia melangkah ke dunia baru, dunia yang akan dia tempuh dengan penuh keberanian. Sinta melangkah ke perusahaan untuk wawancara dengan penuh harap. Meski masih terngiang-ngiang kata-kata mertuanya, dia berusaha mengesampingkan semua itu dan fokus pada tujuannya. Wawancaranya berjalan lancar, dan beberapa hari kemudian Sinta mendapatkan kabar bahwa dirinya diterima bekerja sebagai asisten administrasi. Kabar baik ini seharusnya menjadi momen bahagia, tapi tidak bagi Sinta, karena dia tahu betul bahwa penerimaan itu tidak akan mengubah sikap mertuanya atau suaminya. Malam itu di rumah, Sinta menunggu Arman pulang. Ketika akhirnya dia tiba, Sinta menyambutnya dengan senyuman dan berita gembira. "Mas, sini dulu. Aku
aku diterima kerja, akhirnya aku bisa bantu-bantu keuangan kita. Oh ya, baguslah kalau begitu, jawab Arman tanpa melihat Sinta dan hanya melepas sepatu, kemudian berjalan ke ruang tamu. Sinta tersenyum pahit, kecewa dengan tanggapan Arman yang datar. Ya, aku senang akhirnya bisa mulai bekerja. Besok aku sudah mulai, Mas. Arman menyalakan TV tanpa menoleh ke Sinta. Semoga kamu gak capek ya, kerja di kantor itu gak mudah. Sinta hanya mengangguk kecil, merasa hatinya mulai tergores oleh sikap acuh Arman. Tak ada pelukan, tak ada ucapan selamat, hanya respon datar seperti biasanya. Hari-hari berlalu dan Sinta mulai bekerja di kantor baru. Pekerjaan itu tidak mudah, tapi dia bisa menikmatinya. Perlahan dengan gaji yang didapat, Sinta mulai merawat diri lebih baik. Dia membeli pakaian yang lebih rapi, merawat wajahnya, dan memotong rambutnya. Dia berharap bisa terlihat lebih modern. Setiap pagi saat berangkat kerja, penampilannya semakin menawan. Tapi meski penampilannya berubah, sikap orang-orang di rumah, terutama Bu Ratna dan Arman, tidak kunjung membaik. Suatu pagi, Sinta turun ke ruang makan mengenakan baju kerja barunya. Wajahnya terlihat lebih segar dan cantik setelah perawatan sederhana. Namun Bu Ratna yang sedang duduk di meja makan meliriknya dengan tatapan meremehkan. Oh, sekarang kamu sudah mulai dandan ya? Mau jadi apa? Sudah merasa sudah cantik karena punya gaji sedikit? Walaupun kerja di luar, pekerjaan rumah jangan dibiarin gitu aja dong. Ujar Bu Ratna sambil meminum kopi. Matanya memandang Sinta dari ujung rambut hingga kaki dengan sinis. Sinta tersenyum kecil, berusaha tetap tenang meski hatinya sakit. Bu, saya hanya ingin terlihat rapi untuk pekerjaan saya. Sesuai yang Ibu inginkan waktu itu kan? Pekerjaan apa? Paling cuma jadi pesuruh kantor. Mau rapi-rapi gini buat apa? Jangan-jangan kamu malah mau cari perhatian laki-laki di luar sana. Hati-hati, jangan sampai lupa sama suamimu di rumah, ucap Bu Ratna dengan nada mengejek. Sinta menunduk, air matanya hampir menetes, tapi dia berusaha menahannya. Selama ini dia bekerja keras untuk membantu keluarga, namun tak pernah ada apresiasi dari mertuanya. Hinaan demi hinaan terus diterima. Bahkan saat dia berusaha untuk memperbaiki dirinya, setelah beberapa detik Sinta menegakkan tubuhnya dan menghela nafas panjang. Bu, saya hanya ingin melakukan yang terbaik untuk keluarga ini. Saya bekerja untuk bantu Mas Arman, bukan untuk hal lain, ucap Sinta. Bu Ratna mencibir lagi sambil memutar matanya. Hah, terserah kamulah. Tapi ingat, kamu itu tetap gak akan pernah bisa jadi menantu yang sempurna. Sinta berusaha tidak membiarkan kata-kata mertuanya masuk terlalu dalam. Dia tahu tak peduli seberapa keras dia berusaha, mertuanya selalu akan menemukan alasan untuk menghina. Namun yang paling menyakitkan baginya adalah sikap Arman yang tetap dingin. Di rumah, Sinta terus merasakan ketidakpedulian dari Arman, meskipun penampilannya kini berubah dan dia mulai merawat diri dengan lebih baik. Arman seolah tidak pernah menyadarinya. Setiap kali Sinta pulang dan kerja dengan lelah, Arman lebih sering sibuk dengan ponselnya atau TV daripada menyapa istrinya. Suatu malam, Sinta memberanikan diri untuk bicara dengan Arman, berharap bisa mendapat sedikit perhatian dan dukungan darinya. Saat itu mereka sedang duduk di sofa dan Sinta mencoba untuk membuka percakapan. Mas, kamu gak lihat perubahan aku? Ucap Sinta sambil melihat Arman dengan tatapan penuh harap. Perubahan apa? Jawab Arman tanpa menoleh, hanya memandang layar TV. Sinta sedikit kecewa dengan jawaban suaminya, tapi ia tetap mencoba bersabar. Aku mulai merawat diri, Mas. Aku sekarang bekerja, penampilan aku juga sudah lebih baik. Aku pikir kamu bakal senang melihatnya. Ya bagus kalau kamu merasa lebih baik, tapi aku gak peduli soal itu. Buat apa sih kamu ribet-ribet kayak gitu? Penampilan itu gak penting, yang penting kamu bisa urus rumah, ucap Arman sambil menghela napas terlihat tidak peduli. Sinta menunduk, air matanya mulai mengalir tanpa bisa dia tahan lagi. Dia sudah berusaha keras, baik di tempat kerja maupun di rumah, tapi Arman tidak pernah menghargai usahanya. Hatinya terasa hancur mendengar suaminya berkata begitu dingin, seolah semua yang ia lakukan tidak ada artinya. Aku cuma mau kamu bahagia, Mas. Aku ingin jadi istri yang bisa bantu kamu. Aku ingin jadi lebih baik, tapi kenapa rasanya selalu salah? Ucap Sinta dengan suara bergetar mencoba menahan tangis. Arman mengangkat bahu masih menatap TV. Kamu terlalu mikirin hal-hal kecil, Sinta. Aku gak butuh kamu berubah. Aku cuma butuh kamu diam dan jalani hari-hari seperti biasa. Sinta merasa hatinya hancur berkeping-keping. Kata-kata suaminya menyakitinya lebih dalam daripada hinaan mertuanya. Kini dia mulai menyadari bahwa tak peduli seberapa keras dia berusaha, Arman tak pernah benar-benar peduli pada dirinya, pada usahanya atau bahkan pada kebahagiaannya. Sinta kini hidup dalam dua dunia kerja di mana dia mulai dihargai dan dunia rumah tangga di mana dia terus direndahkan dan diabaikan.
Meski perubahan dalam penampilannya sudah jelas terlihat, di rumah Sinta tetap merasa sendirian. Kata-kata tajam mertuanya dan sikap acuh Arman semakin menyayat hati setiap hari. Namun di tengah semua itu, tekad Sinta makin kuat. Dia tahu bahwa hidupnya harus berubah. Tidak hanya untuk suaminya, tapi untuk dirinya sendiri. Bertahun-tahun bekerja keras, Sinta akhirnya meraih kesuksesan. Karirnya melejit dan berkat dedikasi serta kerja kerasnya, dia dipromosikan menjadi kepala bagian di perusahaannya dengan gaji yang jauh lebih besar. Ia mulai memiliki penghasilan yang cukup untuk memikirkan masa depan yang lebih baik. Salah satu pencapaian besarnya adalah mampu membeli rumah baru di perumahan elit. Sebuah rumah yang selama ini hanya ada dalam mimpinya kini jadi kenyataan. Sinta tidak memberitahu Arman maupun Bu Ratna soal rumah tersebut. Dia tahu bahwa pengumuman itu tidak akan dihargai dan justru akan membuat mereka semakin menyudutkannya. Sinta lebih memilih menyimpan rahasia ini sendiri untuk sementara, merencanakan masa depannya dengan hati-hati. Meski sudah mampu membeli rumah baru, Sinta tetap menjalankan tanggung jawabnya sebagai menantu. Setiap bulan, sebagian dari gajinya dia berikan untuk Bu Ratna sebagai bentuk rasa hormat. Dia berharap mungkin dengan bantuan finansial ini, mertuanya akan lebih melunak dan mengurangi hinaan. Namun kenyataan berkata lain. Suatu sore saat Sinta pulang kerja dan menyerahkan amplop yang berisi uang gaji untuk Bu Ratna, respon yang dia terima tetap dingin, bahkan penuh sindiran. Dengan senyuman tulus, ia menyerahkan amplop itu. "Bu, ini uang bulanan dari saya harap ini bisa sedikit membantu." Bu Ratna menerima amplop dengan ekspresi sinis, melirik isi amplop itu dengan mata menyipit. "Ah, terima kasih. Tapi kenapa cuma segini? Gaji kamu naik katanya, tapi kenapa nggak lebih banyak?" Sinta terkejut tapi berusaha tetap tenang. "Saya juga ada keperluan lain, Bu, tapi saya tetap ingin membantu Ibu dan keluarga sebisa saya." Sambil menaruh amplop di meja, Bu Ratna tidak mengucapkan rasa terima kasih, menggelengkan kepala dengan cibirannya yang sudah biasa. "Kamu kerja tinggi-tinggi hasilnya segitu-segitu aja. Uang segini sih nggak cukup buat banyak hal. Kamu jangan pelit sama keluarga ya. Lagian buat apa juga kamu sibuk kerja kalau ujung-ujungnya nggak bisa kasih lebih. Bahkan sampai sekarang belum bisa kasih keturunan buat Arman." Sinta menunduk. Perasaan perih kembali menggerogoti hatinya. Dia sudah melakukan yang terbaik tapi mertuanya seolah tak pernah puas. Bahkan ketika dia memberi sebagian besar penghasilannya, hinaan itu tetap datang. Lebih menyakitkan lagi, Sinta tahu betul bahwa Arman tak peduli apalagi berterima kasih. Sinta sering mengunjungi rumah barunya sendirian. Rumah itu terletak di perumahan elit dengan halaman luas dan desain modern yang menjadikan simbol kesuksesannya. Setiap kali berada di sana, Sinta merasa bebas, jauh dari tekanan mertua dan ketidakpedulian Arman. Rumah itu adalah wujud nyata dari kerja kerasnya, sebuah tempat di mana dia berharap suatu hari bisa hidup dengan damai. Namun setiap kali pulang ke rumah mertuanya, Sinta selalu kembali merasakan beban yang berat. Bu Ratna tak pernah berhenti meremehkan dirinya, seolah Sinta tak pernah cukup baik sebagai istri dan menantu. Bahkan saat dia memberikan sebagian besar gajinya untuk membantu keuangan keluarga, sindiran tajam tetap menjadi makanan sehari-hari. Suatu malam, saat Arman baru pulang dari bekerja, Sinta mencoba berbicara soal masa depan mereka. Dia ingin membuka diri soal rumah baru yang dia beli. Namun respon Arman tetap dingin, sama seperti biasa. Dengan hati-hati Sinta memulai percakapan sambil duduk di samping Arman. "Mas, aku ingin bicara tentang masa depan kita. Aku merasa mungkin kita perlu mulai memikirkan tempat tinggal yang lebih nyaman." Arman melirik Sinta tanpa minat, mengangkat bahu. "Tempat tinggal apa lagi? Kita udah nyaman di sini. Rumah ini cukup." Sinta mencoba menahan kesabarannya, ingin mengutarakan bahwa dia sudah membeli rumah. "Mas, aku cuma berpikir kalau mungkin kita bisa pindah ke tempat yang lebih baik, tempat di mana kita bisa punya privasi dan hidup lebih tenang." "Ngapain sih repot-repot pindah? Lagi pula rumah baru pasti mahal, kita nggak punya uang sebanyak itu." Dengan nada malas sambil menyalakan TV. Merasa semakin tertekan tapi tetap menyembunyikan kenyataan bahwa dia sudah punya rumah baru. "Iya mas, cuma aku rasa ini bisa buat kita lebih baik, aku cuma pengen kita bahagia." Bahagia itu simpel, gak usah ribet-ribet pindah segala," ujar Arman masih acuh tak acuh. Sinta hanya bisa menghela nafas panjang. Dia sadar bahwa mengungkapkan tentang rumah baru yang dia beli tidak akan membawa dampak apapun di hadapan Arman yang sudah lama kehilangan ketertarikan pada dirinya. Perasaannya makin kosong dan kebahagiaan yang diimpikan seolah makin jauh. Keesokan harinya saat Sinta bersiap untuk berangkat kerja, Bu Ratna kembali melontarkan sindiran, kali ini lebih tajam dari sebelumnya. Sambil melipat tangan di dada, ia menatap Sinta. "Ngapain sih kamu dandan tiap hari kayak mau ketemu bos besar? Jangan sampai ya, kamu lupa sama tanggung jawab kamu di rumah. Arman itu punya istri yang bisa urus rumah.
Arman itu butuh istri yang bisa urus rumah, bukan yang sibuk terus-terusan. Sinta berusaha tetap tenang meski hatinya tersayat. Saya selalu berusaha urus rumah, Bu, dan saya juga ingin bantu Mas Arman dengan bekerja. Kan dulu Ibu yang minta saya untuk bekerja dan jadi cantik. Bu Ratna mencibir memandang Sinta dengan tatapan menghina. Ah, kamu ini memang gak pernah bisa jadi menantu yang diharapkan. Dulu gak punya apa-apa, sekarang mulai dapat gaji lebih sedikit aja sudah merasa hebat. Ingat ya Sinta, kamu itu tetap istri Arman, dan kamu gak akan pernah lebih dari itu. Sinta menggigit bibirnya, menahan emosi yang hampir meledak. Dia sudah mencapai banyak hal, tapi di mata mertuanya dia tetaplah sosok yang dianggap tak berharga. Dia memberi sebagian gajinya, bekerja keras, dan bahkan menanggung hinaan setiap hari, tapi tak ada satupun yang melihat nilainya. Dengan berat hati, Sinta hanya mengangguk dan meninggalkan rumah itu untuk berangkat ke kantor. Di dalam hati Sinta tahu bahwa rumah baru yang dia beli adalah simbol kebebasannya. Simbol keberhasilannya keluar dari bayang-bayang hinaan dan ketidakpedulian. Namun untuk saat ini, rahasia itu akan tetap tersimpan dalam hati, hingga dia merasa siap untuk melepaskan diri dari cengkraman keluarga yang tak pernah menghargainya. Beberapa bulan setelah Sinta merasa berhasil menata hidup, perasaannya mulai membaik. Dia merasa lebih percaya diri dan bertekad untuk fokus pada karir dan kebahagiaannya. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suatu hari saat Sinta baru pulang dari kantor, dia menemukan suasana yang di rumahnya terasa aneh. Arman tidak berada di rumah dan suasana di dalam rumah tampak sepi. Sinta mulai curiga ketika mendengar suara wanita di ruang tamu. Ketika Sinta mendekati ruang tamu, suara itu makin jelas. Dia terkejut melihat seorang wanita cantik dengan gaya yang modis sedang berbicara dengan Bu Ratna. Sambil tersenyum dengan penuh percaya diri, wanita itu memperkenalkan dirinya. "Sore Bu, saya Lisa, teman Arman." Bu Ratna terlihat agak terkejut tapi kemudian tersenyum sinis. "Oh Lisa, apa kabar? Arman belum pulang, ada perlu apa ya?" Sinta terdiam di ambang pintu, merasa ada yang tidak beres. Kenapa Arman tidak pernah membicarakan temannya yang satu ini? Suasana di antara mereka terasa canggung. Dengan ada bertanya, Sinta mencoba mengendalikan emosinya. "Siapa Lisa? Aku belum pernah mendengar namamu sebelumnya." Sambil tersenyum manis ke arah Sinta, Lisa seolah tidak ada yang salah. "Saya teman dekat Arman, Sinta. Sebenarnya saya datang untuk berbicara soal sesuatu yang penting." Jantung Sinta berdegup kencang. Ada sesuatu di suara Lisa yang membuatnya merasa tidak nyaman. Apa yang ingin dibicarakan wanita ini? Dengan nada dingin, ia berusaha menjaga ketenangan. "Ngomong-ngomong, penting apa yang kamu bicarakan?" "Sinta, saya ingin jujur. Saya hamil dan Arman adalah ayah dari anak ini." Lisa menatap Sinta dengan serius. Dunia Sinta seolah berhenti sejenak. Perasaan syok dan sakit hati mengalir dalam dirinya. Dia menatap Lisa dan kemudian Bu Ratna yang tampak tidak terkejut dengan pengakuan itu. Dengan suara bergetar, ia berusaha menahan air mata. "Hamil? Apa maksudmu? Arman dan aku sudah menikah dan kita sedang membangun keluarga. Bagaimana bisa?" Dengan nada lembut, Lisa mencoba menjelaskan. "Maafkan saya Sinta, tapi hubungan saya dan Arman sudah ada sebelum kamu. Kami berdua memang terlibat dan dia tidak pernah memberitahu saya tentang pernikahanmu. Dia bilang kamu tidak peduli padanya dan lebih sibuk dengan pekerjaan." Setiap kata Lisa seperti pisau yang menusuk hati Sinta. Dia merasa marah dan kecewa sekaligus. Arman suaminya telah berkhianat dan menjalin hubungan di belakangnya, sementara dia berjuang untuk keluarga dan masa depan mereka. Dengan air mata yang mulai mengalir, ia berusaha menahan diri untuk tidak berteriak. "Jadi kamu datang ke rumahku untuk mengumumkan ini di depan mertuaku. Kamu pikir ini cara yang baik?" Lisa berusaha tampak empati. "Saya hanya ingin kamu tahu Sinta, ini bukan salah saya. Arman yang memulai semuanya. Saya hanya ingin bertanggung jawab." Bu Ratna tampak tidak peduli dan malah menatap Sinta dengan tatapan penuh sinis seolah menyalahkan Sinta atas semua ini. Sambil menggelengkan kepala, Bu Ratna berucap, "Sudahlah Sinta, toh kamu sudah terlalu sibuk dengan pekerjaanmu. Mungkin ini adalah karma untukmu. Lihat suamimu punya pilihan lain." Sinta merasa hancur. Tidak hanya suaminya yang telah berselingkuh, tapi juga mertuanya yang terus-menerus merendahkan dan tidak mendukungnya. Sekarang semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Sinta berusaha mencari kekuatan di dalam dirinya untuk menghadapi situasi ini. Dia merasa terjebak antara kemarahan dan kekecewaan. Lisa berdiri di hadapannya, tampak percaya diri, sementara Arman belum kembali. Dengan nada tegas berusaha tetap kuat. "Jika apa yang kamu katakan benar, aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Arman perlu bertanggung jawab dan aku tidak akan menyerah tanpa berjuang." Senyum di wajah Lisa mulai memudar. "Saya tidak ingin ada konflik Sinta. Saya hanya ingin yang terbaik untuk anak ini. Dan jika Arman ingin terlibat, itu terserah dia."
Dari luar, Sinta mendengar suara Arman membuka pintu. Dia merasa seakan waktunya akan segera tiba untuk menghadapi suaminya. Arman masuk ke dalam rumah dengan wajah ceria, tapi ekspresinya berubah ketika melihat Lisa dan Sinta berhadapan. "Lisa, kenapa kamu di sini?" Sinta menahan napas, mempersiapkan diri untuk menjelaskan semua kepada Arman. Ini saatnya untuk mengungkapkan semua yang terpendam dalam hatinya. Dengan suara yang tegas dan penuh emosi, "Arman, kita perlu bicara. Lisa baru saja memberitahuku tentang kehamilannya. Apakah ini benar?" Arman tampak terkejut dan Sinta bisa melihat ekspresi cemas di wajahnya. Dia tahu bahwa ini akan menjadi momen krusial dalam hidup mereka. Dengan hati yang penuh amarah dan kekecewaan, Sinta menghadapi Arman dengan keyakinan baru. Dia tidak akan membiarkan semua ini mengubah siapa dirinya. Dia harus berjuang, tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk masa depan yang lebih baik, meskipun segala terasa begitu menyakitkan. Arman berdiri, terdiam sejenak, sementara Lisa menatap mereka berdua dengan wajah cemas. Sinta tahu bahwa pertarungan ini baru saja dimulai dan keputusan yang akan mereka buat di sinilah yang akan menentukan arah hidup mereka selanjutnya. Suasana di ruang tamu makin tegang. Sinta merasakan jantungnya berdebar kencang, sedangkan Arman terlihat bingung. Dia menunggu dengan cemas, seolah bisa merasakan bahwa momen ini akan menentukan segalanya. Di satu sisi, Sinta merasa terpukul, tapi di sisi lain dia harus tetap tegar untuk menghadapi kenyataan ini. Arman berusaha mengambil nafas dalam-dalam untuk menenangkan diri. "Sinta, dengar, semua ini bukan seperti yang kamu bayangkan. Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Lisa dan aku kami sempat terlibat, tapi itu sudah berlalu. Kamu harus percaya padaku." Sinta merasa lidahnya keluh. Dia ingin percaya pada Arman, tapi semua yang dia lakukan selama ini membuatnya sulit untuk melakukannya. Dengan air mata yang mulai mengalir, Sinta berusaha tegar. "Terlibat? Arman, kamu sudah menghancurkan kepercayaan yang aku bangun untuk kita. Sekarang kamu datang ke sini untuk menjelaskan apa? Bahwa kamu sudah menjalin hubungan dengan wanita lain dan tidak bertanggung jawab." Lisa tampak terkejut, tapi tidak bisa menyembunyikan senyumnya yang sinis. Dia berusaha untuk tetap berkomentar. "Sinta, aku tidak ingin menambah masalah, tapi Arman memang tidak bahagia dengan pernikahan kalian. Dia butuh seseorang yang bisa memberinya anak." Di sisi lain, Bu Ratna tiba-tiba muncul dan ikut campur. Dia tampak puas dengan situasi yang sedang terjadi. Dengan suara tegas dan dingin, Bu Ratna berkata, "Sudah Sinta, ini semua sudah jelas. Kamu tidak bisa memberinya anak. Apa gunanya mempertahankan hubungan ini? Kalau memang suamimu lebih memilih yang lain, lebih baik kamu cerai saja. Itu lebih baik untuk semua orang." Pertanyaan Bu Ratna menghancurkan hati Sinta. Dia tidak percaya bahwa mertuanya bisa mengucapkan kata-kata semacam itu. Arman menatap ibunya, tampak tidak yakin dengan pilihan ini, tapi semakin banyak tekanan membuatnya makin bingung. Sinta dengan nada marah tapi tetap berusaha sabar. "Bu, kenapa ibu tidak pernah mendukungku? Kenapa ibu hanya melihat aku sebagai orang yang tak berharga? Aku sudah berjuang buat keluarga ini, Bu, dan sekarang ibu malah meminta Arman menceraikanku." Bu Ratna tidak merasa tersinggung dan malah tersenyum sinis, seolah kemenangan sudah ada di depan mata. "Sinta, hidup ini tidak hanya soal cinta, ini soal melanjutkan garis keturunan. Arman berhak punya anak, dan jika kamu tidak bisa memberinya, mungkin kamu tidak layak menjadi istrinya." Hati Sinta hancur, dan air mata tidak bisa ditahan lagi. Dia merasa semua usahanya sia-sia dan kebahagiaannya seperti diambil begitu saja. Arman merasa semakin bingung dan tertekan dengan situasi ini. Ia berusaha sabar, menghindar dari konfrontasi, berbicara pada Lisa dan Bu Ratna. "Tunggu dulu, aku butuh waktu untuk berpikir." Lisa menatap Arman dengan sinis. "Arman, apa yang masih perlu dipikirkan? Semua sudah jelas, kamu harus memilih." Sinta merasakan semuanya semakin tidak adil. Dia telah berjuang dan bertahan dalam hubungan ini, sementara Arman malah dipaksa untuk memilih antara dua wanita. Pada saat itu, rasa sakit dan kekecewaan mengalir dalam dirinya. Dengan suara bergetar, Sinta penuh keberanian berkata, "Jika keputusan ini membuatmu lebih bahagia, Arman, maka aku tidak akan menghalangimu. Aku tidak akan tinggal di tempat ini, di mana aku tidak dihargai." Arman terdiam, wajahnya menunjukkan kebingungan dan ketidakpastian. Dia tahu bahwa jika dia memilih untuk bercerai, dia akan kehilangan Sinta. Tapi tekanan dari Lisa dan ibunya semakin kuat. Beberapa hari kemudian setelah perdebatan yang panjang dan emosional, Arman akhirnya memutuskan untuk mengikuti kehendak ibunya. Dia datang ke Sinta dengan hati yang berat menyampaikan keputusan yang sudah dia buat. "Sinta, aku sudah memutuskan, kita harus cerai." Patah hati Sinta. Ia merasa dunia seolah runtuh di hadapannya. Dia tahu bahwa ini adalah keputusan yang sulit, tapi rasa sakit dan kehampaan menyelimuti jiwanya. Dengan air mata yang mengalir, Sinta bicara dengan suara yang penuh kesedihan. "Jadi semua usaha dan cinta yang aku berikan selama ini tidak berarti sama sekali ya? Aku tidak ingin ini, tapi aku merasa terjebak. Mungkin ini yang terbaik untuk kita berdua." Sinta merasa marah, kecewa, dan bingung. Dia berusaha mencari cara untuk mengungkapkan semua rasa sakit yang terpendam.
Jadi kamu lebih memilih untuk pergi dari semua yang kita bangun. Apakah kamu benar-benar ingin mengakhiri semuanya begitu saja? Arman dengan suara lirih tetapi penuh penyesalan. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Aku merasa tidak adil pada Lisa dan anak ini. Sinta merasa tidak berdaya, tapi di dalam hatinya dia tahu bahwa dia harus bangkit. Tidak peduli seberapa sakitnya perpisahan ini, dia harus melanjutkan hidupnya tanpa Arman. Baiklah Arman, jika ini yang kamu inginkan, aku tidak bisa memaksamu. Tapi aku berharap kamu bahagia, meskipun aku tidak bisa ada di sampingmu. Dengan perasaan hancur, Sinta menatap Arman untuk terakhir kalinya. Merasakan setiap detik perpisahan itu seakan menjadi bagian dari hidupnya yang hilang. Dia tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari perjalanan baru yang harus dia tempuh sendirian. Dia akan membangun kembali hidupnya, meraih impian yang selama ini tertunda dan menemukan kembali siapa dirinya tanpa bayang-bayang Arman. Setelah perpisahan yang menyakitkan, Sinta mulai mengumpulkan kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan. Dia memutuskan untuk fokus pada karir dan dirinya sendiri. Dia menyisihkan semua kenangan pahit dan bertekad untuk tidak lagi terjebak dalam kehidupan yang penuh dengan hinaan dan pengkhianatan. Sinta mengubah penampilannya dan memperbaiki gaya berpakaian. Dia mulai melakukan olahraga dan merawat diri lebih baik. Kerja kerasnya di perusahaan membuahkan hasil. Dia dapat promosi dan diakui atas dedikasinya. Kepercayaan dirinya semakin bertumbuh dan Sinta merasakan kebahagiaan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Di sisi lain, Arman, Lisa, dan Bu Ratna merayakan kelahiran anak pertama mereka. Keluarga itu berkumpul di rumah Arman untuk merayakan momen bahagia tersebut. Namun di tengah kebahagiaan, ada sesuatu yang aneh. Arman tak bisa menahan rasa curiga ketika melihat wajah anaknya. Dia sangat lucu, mirip sekali dengan ibunya. Iya, dia adalah anak kami yang sempurna, ujar Lisa. Arman berusaha tersenyum, tapi dalam hatinya ada keraguan yang mengganggu. Dia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa anak itu tidak mirip dengan dirinya sama sekali. Apakah kamu yakin dia benar-benar anakku? Aku hanya merasa. Lisa memotong ucapan Arman dengan cepat, mencoba menutupi kecemasan. Arman, jangan mulai berpikir negatif. Dia anak kita dan kita harus bahagia. Lihat betapa sempurnanya dia. Bu Ratna tampak tidak sabar mendengar keraguan Arman dan langsung mencela. Arman, jangan meragukan anakmu sendiri. Kamu harusnya bersyukur. Lihat betapa cantiknya dia. Tidak semua orang mendapatkan berkah seperti ini. Beberapa minggu kemudian, saat Sinta sedang menikmati kesuksesannya di kantor, dia mendapat telepon dari seorang teman. Temannya itu memberikan informasi bahwa Arman sudah menjadi ayah, dan anak mereka sudah lahir. Sinta merasa campuran emosi kebahagiaan dan kesedihan, tetapi dia tahu bahwa hidupnya harus terus berjalan. Suatu malam, Sinta tidak sengaja melihat berita di media sosial yang menayangkan acara keluarga Arman dan Lisa. Mereka terlihat bahagia, tapi di balik senyum mereka, Sinta merasakan ketidakpuasan yang mendalam dalam diri Arman. Dia melihat ekspresi wajah Arman yang tidak sepenuhnya bahagia, dan rasa curiga itu tampak jelas. Sinta duduk sendiri di ruang tamunya, memikirkan kehidupan barunya. Dia merindukan cinta yang pernah dia miliki, tapi dia tahu bahwa dia tidak akan pernah kembali ke kehidupan itu. Seiring waktu berlalu, tekanan dalam hidup Arman semakin meningkat. Meskipun dia ingin menjalani kehidupan yang lebih baik dan menjadi ayah yang bertanggung jawab. Keraguannya tentang keaslian anaknya terus mengganggu pikirannya. Dia merasakan beban emosional yang berat dan hal itu mulai mempengaruhi kinerjanya di kantor. Suatu pagi, saat berada di kantor, Arman terjebak dalam pikirannya sendiri. Memikirkan hasil tes DNA yang belum dia ketahui. Dengan fokus yang hilang, dia melakukan kesalahan yang fatal dalam pekerjaan. Ketika manajer memanggilnya untuk meninjau hasil proyek yang dia tangani, Arman menyadari bahwa dia telah melewatkan detail penting. Hal ini berujung pada kerugian bagi perusahaan. Arman pun dipanggil oleh Pak Anton, kepala manajernya. Arman, kami tidak bisa mentolerir kesalahan seperti ini. Kami telah memberikanmu banyak kesempatan, tapi tampaknya kamu tidak bisa fokus. Kami harus mengambil tindakan, ucap Pak Anton dengan nada tegas dan kecewa. Hati Arman hancur mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa hidupnya semakin hancur, tapi rasa cemas tentang anak yang bukan miliknya terus menghantui. Dalam kondisi emosional yang buruk, dia dipecat dari pekerjaan. Setelah kehilangan pekerjaan, Arman merasa bingung dan putus asa. Dia pulang ke rumah dan duduk dalam kegelapan, merenungkan semua yang telah terjadi. Dalam benaknya, ia masih membayangkan Sinta. Setelah kehilangan pekerjaan, Arman merenungkan hidupnya. Rasa putus asa semakin mendalam. Dalam hatinya, dia merasa tidak ada tujuan lain. Ketidakpastian tentang anaknya makin menyakitkan. Dan disitulah dia sadar bahwa dia harus melakukan tes DNA untuk mengetahui kebenaran. Arman mengumpulkan keberanian dan pergi ke rumah sakit untuk melakukan tes.
Dalam perjalanan pulang, hatinya berdebar-debar. Dia berulang kali bertanya-tanya tentang apa yang akan terjadi jika hasilnya negatif. Apakah dia siap menghadapi kenyataan itu? Arman, apa kamu tak mempercayaiku? Aku hanya melakukannya denganmu. Dengan nada tegas dan penuh rasa sakit, Arman menjawab. Tidak, Lisa, aku harus tahu. Anak ini semakin tumbuh, tapi sama sekali tak ada kemiripan denganku. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Jika anak ini bukan anakku, aku perlu memikirkan masa depanku. Lisa menatap Arman, merasakan ketidakpastian yang sama. Dia tahu bahwa jika hasil tes menunjukkan kebenaran, hidup mereka akan hancur total. Tapi di satu sisi dia juga merasa bosan karena saat ini Arman sudah tak bisa menghasilkan uang. Hari-hari berlalu sambil menunggu hasil tes. Arman berusaha fokus mencari pekerjaan baru, tapi pikirannya selalu kembali kepada hasil tes yang belum keluar. Dia merasa terjebak antara cinta untuk anak itu dan kebenaran yang menyakitkan. Setelah hasil tes DNA keluar, Arman merasa dunia seolah runtuh di hadapannya. Rasa sakit dan kemarahan bercampur jadi satu saat ia menatap Lisa yang kini berdiri di hadapannya. Ia merasa dikhianati bukan hanya sebagai suami tapi juga sebagai ayah. Jadi selama ini, semua ini hanya kebohongan. Lisa berdiri dengan ekspresi sinis yang mengganggu hati Arman. Dia tampak tenang seolah telah mempersiapkan segala sesuatu. Lisa tahu dia tidak lagi bisa bersembunyi dari kebenaran. Ya Arman, aku memang memanfaatkanmu. Semua kemewahan dan kenyamanan yang kau berikan, aku tidak peduli pada perasaanmu. Yang ku tahu, hidupku jauh lebih baik bersamamu. Arman terdiam, terkejut dengan pengakuan Lisa yang begitu kejam. Rasanya seperti tertusuk pisau tajam. Dia berusaha mencerna kata-kata Lisa yang menyakitkan itu. Jadi siapa ayah sejati anak itu? Lisa tertawa sinis, merasa bebas setelah mengungkapkan semua rahasianya. Bima Arman, dia ayah biologis dari anak itu. Aku hanya memanfaatkanmu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sekarang aku akan pergi bersamanya. Rasa marah dan bingung menyelimuti Arman. Dia merasa hidupnya dihancurkan oleh wanita yang pernah dia cintai. Jadi, semua ini hanya permainan bagimu. Lisa mengangguk tanpa rasa penyesalan. Dia tahu bahwa hidupnya akan lebih baik tanpa beban Arman dan Bima siap memberikan segala yang dia inginkan. Selamat tinggal Arman, semoga kamu menemukan kebahagiaan meski aku ragu itu akan mungkin. Dengan itu Lisa berbalik dan pergi, meninggalkan Arman yang terdiam, merasakan beban dunia di pundaknya. Dia tidak hanya kehilangan pekerjaan dan kepercayaan diri, tapi juga harus berhadapan dengan kenyataan pahit bahwa anak yang dia sayangi bukanlah anaknya. Ketika berita tentang kepergian Lisa menyebar, Arman merasa tak berdaya. Dalam keadaan putus asa, dia memutuskan untuk memberitahu ibunya Bu Ratna. Dia tahu ibunya akan sangat terkejut, tapi dia harus jujur. Setelah Arman menceritakan semuanya, wajah Bu Ratna mendadak pucat. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa menantunya telah menghancurkan hidupnya dan anaknya. Arman berusaha menenangkan ibunya. Namun syok yang dialami Bu Ratna terlalu berat untuk ditanggung. Dia mendadak terjatuh dan mengalami stroke. Arman panik dan segera memanggil ambulan. Di rumah sakit, Arman menunggu kabar tentang ibunya dengan penuh kekhawatiran. Rasa bersalah menyelimutinya karena merasa seolah semua yang terjadi adalah akibat dari keputusan yang diambil Lisa. Dia berharap bisa melakukan sesuatu untuk mengubah keadaan. Setelah beberapa jam menunggu, dokter akhirnya keluar untuk memberikan kabar. Maaf Arman, ibu Anda mengalami stroke ringan. Kami akan merawatnya di sini, tapi dia butuh waktu untuk pulih. Arman merasa hatinya hancur, dia merasa terjebak dalam lingkaran kesedihan yang tidak ada habisnya. Ia duduk di samping ranjang ibunya, menggenggam tangannya dengan lembut. Ibu, aku minta maaf, semua ini terjadi karena aku. Aku tidak bisa melihat kebenaran dari awal. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki semuanya. Ibu Ratna membuka matanya perlahan dan menatap anaknya. Dia bisa melihat kesedihan di wajah Arman. Anakku, jangan biarkan kebohongan dan pengkhianatan menghancurkanmu. Kau harus bangkit, ingat kau masih punya masa depan. Arman merasakan harapan baru muncul dalam dirinya. Meskipun hidupnya sedang dalam kekacauan, dia harus berjuang demi ibunya dan untuk dirinya sendiri. Di sisi lain, Sinta terus berkembang dalam karir. Dia merasakan kebangkitan dan keberanian yang baru dalam dirinya. Dengan tekad untuk tidak terjebak dalam masa lalu, dia berfokus pada masa depan yang lebih cerah. Sinta terus menata hidup, dia bekerja keras dan mendapatkan kesempatan untuk jadi kepala departemen di perusahaan. Keberhasilan Sinta tidak hanya membuatnya lebih percaya diri, tapi juga memberinya kesempatan untuk membantu orang lain. Dia menjadi mentor bagi wanita-wanita lain di tempat kerjanya yang ingin berkembang dalam karir. Suatu malam, saat Sinta sedang duduk di kafe setelah bekerja, dia menerima pesan dari seorang teman lama yang ingin bertemu. Teman itu adalah Rudy, seorang pengusaha muda yang memiliki ambisi dan visi yang sama seperti Sinta. Mereka bertukar cerita dan merencanakan untuk bekerja sama dalam sebuah proyek yang akan menguntungkan keduanya. Sinta, aku selalu mengagumi semangatmu. Kamu sangat inspiratif, dan aku percaya kita bisa melakukan hal-hal hebat bersama.
Sinta tersenyum, merasakan semangat yang mulai tumbuh kembali pada dirinya. Dia tahu bahwa meskipun masa lalunya kelam, dia tidak akan pernah menyerah untuk menemukan kebahagiaan dan cinta yang layak dia dapatkan. Suatu hari Sinta mendapat tawaran untuk menjadi pembicara di sebuah seminar tentang pemberdayaan wanita. Ketika dia berdiri di depan kerumunan, dia merasa hidupnya kembali penuh dengan tujuan dan makna. Saya percaya setiap wanita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Jangan pernah biarkan pengalaman pahit menghalangi jalan menuju impian kalian. Semua yang mendengarkan terinspirasi oleh keberanian Sinta. Dia menjadi simbol harapan bagi banyak orang. Dan meskipun masa lalu menyakitkan, dia tahu bahwa masa depannya adalah miliknya untuk ditentukan. Saat-saat tersulitmu seringkali mengarah pada momen-momen terbesar dalam hidup. Teruskan. Situasi sulit pada akhirnya membangun orang yang kuat. Mengeluh tidak akan pernah bisa memperbaiki keadaan. Bersemangatlah dalam menjalani hidupmu dengan ikhlas dan kesabaran. Begitulah kisah dari salah satu subscriber kita. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai-nilai penting yang bisa kita jadikan contoh pada kehidupan kita sehari-hari. Bagi kalian yang ingin memberikan kritik dan saran yang membangun, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Kalian juga bisa membagikan kisah kalian untuk kami bawakan lewat nomor yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, serta tunggu video-video selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.